Hamdan wa syukran lillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'du. Hadirin, saya bersyukur masjid ini tidak terlalu besar. Apa yang 2 hektarnya caranya di sisi untuk ngalir kita. Hadirin, saya kemarin ada guru di madrasah pesantren kami yang meninggal karena kanker setelah 2 atau 3 bulan drop, terus pulang. Pada saat awal saya tengok dulu, saya tanya, hoyong naon atuh? Pikiran saya kan kelihatan gitu ya, dari fisiknya langsung turun, hoyong naon atuh? Dia bilang hayang maut poe Jumat gitu. Waduh, itu mah urusan di Israel, bukan urusan saya. Dan kemarin Jumat dini hari beliau pulang di Jawa. Sakitnya sudah menghapus semua dosanya. Dan Jumat adalah ijabah yang membuat kami semua yakin dia husnul khatimah. Terus apa yang membuat dia husnul khatimah? Ini untuk kita penting ini, untuk tahu. Ternyata itu sesuai dengan judul, bahwa semua itu termasuk anak yang soleh, bahwa ibadah kita sepenuhnya adalah sesuatu yang harus membangun karakter, bukan memenuhi hajat duniawi. Ibu berdoa, ya Allah jadikan suami saya setia. Aduh, ayo naon atuh dengan suami setia, kedua ada keke pae. Bahasanya sederhana, buat apa suami setia? Kan capek-capek. Kalau mungkin ibu dengan bapak dengan usia terus yang semakin panjang, ya kan, itu saling cinta, itu harus. Saya berusaha mencintai istri saya, sekarang sudah tumbuh semarak lagi. Istri saya juga sudah sangat mencintai saya lagi. Harapannya apa? Pada saat tua kita saling menitipkan diri. Kalau saya sakit, dirawat oleh yang saya cinta dan merawatnya dengan cinta. Kalau istri saya sakit, saya merawat dengan cinta dan dia suka dirawat oleh yang dicintai, kan ini ya? Kan kalau tidak cinta, merawat taruh udah turun. Bapak obat, itu jangan ke tablet ke celana beletak, ke KPLT betul. Kan cinta itu penting. Buat apa saling mengantar untuk bisa khusyuk ibadah itu, untuk bisa tentram ibadah itu cinta, bukan untuk kebutuhan hawa nafsu kita, bukan, itu nggak penting. Ya, Anas didoakan Satya, betul Satya stroke itu sudah boleh 20 tahun berudah kan Satya bisa. Artinya apa? Kita sering sekali menganggap bahwa agama itu kumpulan doa dan mantra-mantra. Padahal Masya Allah, agama itu membangun karakter. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merendah. Dengan merendah dan yakin akan Allah Maha Besar, kira-kira kita akan bahagia. Di sini letak kebahagiaannya. Setelah kita merendah di hadapan Allah, maka kita akan bisa menemukan bagaimana mengagumkannya Allah. Setelah kita kagum kepada Allah, maka kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya memuji Allah. Ya kan? Setelah kita biasa memuji, kita akan tentram. Induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Artinya, kalau kita tidak yakin apa yang ada dalam Al-Fatihah, kita tidak bisa mencerna ayat-ayat Quran berikutnya setelah Al-Fatihah. Apa kalimat yang paling inti dari Al-Fatihah ini? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ saja sudah dapat nasihat. Hei, yakinkan bahwa Allah mengasihi penyayang. Bisul kanya Allah. Darah tinggi kanya Allah. Kemarin Syawal, dan saya Syawal kemarin mendapati HbA1c saya 11 dan gula darah saya 600. Belum pas banget. Tapi saya yakin ini kasih sayang Allah. Saya tinggal mengubah gaya hidup supaya tetap gaya kan gitu. Ya,
ulah gaya hidup jadi sangsara. Saya mengubah gaya hidup supaya tetap gaya, dan alhamdulillah kemarin bisa pulang dari pemakaman, saya langsung ke Al-Islam, diperiksa. Kebetulan masih tahu semuanya baik, bahkan HbA1c nya sudah di bawah rata-rata, sudah normal 5,5. Artinya diabetes saya sudah sembuh. Apa obatnya Ustaz? Bahagia. Obatnya olah hidup, obat bahagia. Jangan kerung terus ngali kerung, ngali jagung kerung. Ayo ngali jagung kurang tes manuk. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan mengeluh akan membuat kita tambah sakit. Bagaimana caranya supaya tidak mengeluh? Puji Allah, yakini Allah pengasih penyayang. Itu suami atau bobogohan deui, oh Allah sayang. Setuju tak? Setuju tak? Awalnya suami pacaran lagi, itu artinya Allah kalau boleh bicara. Ibu, saya cinta dan rindu kepada ibu yang sudah lama melupakan saya, kata Allah. Karena ibu terlalu mencintai suami ibu, ya sudah, suami ibu saya belokkan hatinya ke wanita lain supaya ibu kembali menjerit dan menangis kepada saya. Saya rindu tangisan ibu. Contoh, maaf. Iya kan, gitu kan? Jadi suami belok itu karena Allah rindu, aslinya aku tak deket karena saya asli. Itu karena Allah rindu. Bahkan suami yang baik-baik saja, suami yang bager bisa itu akan membuat ibu menderita saat dia meninggal. Benar tak? Ada istri dimanjakan oleh suaminya, dimanja betul. Pas suaminya mau goleang kan istrinya. Terus makanya umurnya panjang kena istri teh panjang umur. Kenapa istri panjang umur gampang curhatkan, kita bukan milih hatinya cicing gitu. Istri mah langsung ngecabroknya di kaca. Dan wanita itu seperti piring seng, laki-laki seperti piring beling. Kalau suatu saat jatuh, kecewa, cep, bebes. Laki kok di rumah sakit jiwa banyaknya laki-laki. Dan wanita sih piring seng. Pada saat jatuh, ngomong terus sakurahan apa gitu. Jadi wajar memperpanjang umur perempuan karena memang katarsis lepas semuanya. Nah itu. Ternyata kalimat berikutnya dari Al-Fatihah itu Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Oke, saya akan puji Allah. Untuk apa? Memuji Allah untuk meyakini bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah masih penyayang. Dari sejak 42 tahun yang lalu saya akad nikah, pun Bapak Allah Yarham menasehati saya supaya kamu tidak bosan sama istri kamu. Biasakan kamu memuji istri, caranya merendah di hadapan istri. Setelah merendah di hadapan istri, kelihatan kebaikannya. Kalau sudah kelihatan kebaikannya, mudah memujinya. Mustahil kita bisa memuji istri kalau tidak melihat kebaikannya, dan mustahil bisa melihat kebaikannya kalau masih ada sombong. Ya karena saya pun Bapak, saya coba merendah sepanjang hayat. Alhamdulillah, untuk jadi apa? Untuk jadi culamung istri, saya tetap merendah. Dan saya selalu menemukan kebaikan-kebaikan istri saya. Jadi yang saya dapatkan dari istri saya bahagia saja, dari yang saya lihat baiknya kan gitu. Akibatnya saya tidak bertemu dengan kebosanan. Kenapa? Merendahlah di hadapan pasangan kita supaya kita bisa menikmati indahnya pasangan kita, supaya kita bisa menikmati pujian kita dari hati untuk pasangan kita. Kenapa ada laki-laki masih memuji wanita lain? Gunawcik, sombong dia. Kenapa dia sombong? Dia tidak menemukan sisi baik dari istrinya. Dan kenapa istri banyak yang gampang marah sama suaminya? Sombong dia. Dia tidak tahu bagaimana suaminya mempertaruhkan nyawa untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Pakai mobil pergi ke kantor, belum mogok, belum ninjak, belum mekol, belum dicarikan waktu, jangan mentah, segala rupa. Itu tuh perjuangan suami. Udah itu hasil dikasih ke siapa? Ke istri itu dicarikan besar. Istri itu nyari duit tuh. Tuh.
suami teh hedon guys. Luar biasa kesetiaan kita laki-laki. Kenapa istri masih marah? Karena istri tidak menemukan kebaikan dari suaminya. Kenapa istri tidak menemukan kebaikan dari suaminya? Karena dia sombong. Demikian juga mungkin gak anak kita mendoakan kita kalau anak kita sombong. Enggak lah, meninggal, nangis dia 2-3 bulan netral, udah lupa sama orang tuanya. Ya. Gak gampang kok mendoakan orang tua tuh, gak gampang. Di sini kan sudah ada ya orang tuanya, sudah tidak ada ya. Masih rajin mendoakan, sering hilang lah, pasti itu sering. Iya, ada lupa-lupanya lah ya, ada lupa-lupanya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak lupa? Kagumi orang tua kita. Caranya merendahlah. Ini agama membangun karakter, dan kita akan bahagia. Ketika saya tahu diabetes itu pernah gulanya 500, tensinya 184 per 130, sampai dokter harus tidak setruk gitu. Dokter teh burau, dokter teh. Akhirnya saya bilang hanya Allah yang akan menyembuhkan dan hanya Allah yang membuat saya sakit. Saya tidak akan terpengaruh oleh tensi ini. Cukup saya mengubah ikhtiar saja gaya hidup, kan itu. Ya. Beres, damang deui beres. Sekarang sudah bagus, tekanan darah bagus. Kemarin nyobian cari jeung gadis teu naik. Nyobian cari jeung ini bisa henteu turun. Jadi mau darah tinggi ngeledek ini turun gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, hadirin, ibadah itu membangun karakter. Nah, kemudian untuk apa ibadah rumah tangga kita? Akhlak dan amal soleh yang harus ada. Istri saya adalah trainers yang melatih saya untuk bijaksana. Sepakat? Mau cerewet bukan gimana kumadinya, yang pasti saya dapatkan pelatihan dari istri saya. Suami bohong, banyak gak suami pembohong? Halo? Bu, ibu, mungkin aja gitu. Banyak gak suami pembohong? Pertanyaannya, kalau banyak suami pembohong, ada gak orang tua yang mendidik anaknya bohong? Tidak ada. Semua orang tua mendidik anaknya jujur. Terus sejak kapan suami ibu jadi pembohong? Sanggeus kawin jeung maneh. Ya enggak? Terus untuk apa itu? Suami bohong kepada istrinya itu untuk apa? Membahagiakan istri dan tidak punya bahasa lain, itu maksudnya. Jadi berterima kasihlah atas bohongnya suami. Papa, mama gelis terus juga ada hal bohong itu kayak gitu. Dan kebohongan suami tidak ada lain membela diri agar istrinya tetap bahagia. Eta maksudnya, setuju? Setuju. Mending suami jujur, mending rada bohong. Pun jujur, mah dia undangan 100, ayo naon, rek kawin, jujur, nggak jengkang tuh. Mending jujur, mending rada bohong. Bisa tradisi bisa mana? Terjaya. Jadi tentang kebohongan pasangan kita, nggak usah hirau. Suami bohong, silakan. Tugas kita percaya atau tidak, beres. Urusan bohong dia, urusan siapa? Urusan Allah. Nyanggakeun aman, degreut. Kenapa harus pusing? Punya menantu nanti rada burau, rada bangor, menantu teh rada aneh, kita teh rada kesel ka menantu teh, bae da anak batur, beres. Kenapa harus rudet? Tapi kasihan nanti anak kita sudah, mudah-mudahan anak kita kuat. Kenapa pasangan saya sebut sebagai dosen, sebagai guru, sebagai trainers untuk kita? Memang begitu. Tahun 2012 ada seorang bapak datang pada saya, temani, Kang, cerai itu, cerai dong. Aduh, mun bisa mah tuh tambah lah. Istri itu tambah dari, nah itu tambah cerewet, Kang. Nah cerewet benar. Baterai alkali sih, alkali. Nyata belum baca dulu nanti ngomong deh. Capek, cerai aja. Istri kamu diutus oleh Allah dan dijodohkan oleh Allah dengan kamu agar kamu menjadi
seseorang ya tanyalah Allah non maksudnya dianugerahi istri cerewet geus teu kuat Kak, saya nyaris depresi, sabar, saya bilang gitu. Dan dia, saya nggak bilang dia datang lagi mulai kesel dinasihatan sabar, yang ganti di sabar. Kemarin musim demo dia datang, naik Bandung ini mah, ya lagi demo kantor, dan dia anggota DPR, iya gitu. Dan DPR itu gak usah diturunkan, minyak tuh bisa aja turunkan gajinya setara gaji guru honorer keluar. Dan sekarang yang salah bukan Gibran, bukan Jokowi, bukan siapa lagi lah yang sekarang dianggap salah terhadap negeri ini. Mereka mah nggak salah, lu salah anggota DPR RI, saya bilang gitu. Nah ngarantap harita, itu kan. Menharita dengan beres negara kejadian salah siapa? Mereka. Dia marah sama saya, susah nih gitu kita sejak kapan jadi anggota DPR ini periode kedua saya loh gaya aja. Jadi ya ini periode kedua. Terus itu sepanjang sidang diskusi kan itu beberapa meja itu amuk-amukan di gedung dewan. Tuh bisa, wah goblok. Ente kan orangnya lembut. Kenapa ente kuat menghadapi persidangan di gedung DPR? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah non, istri saya melatih saya. Istri cerewet ternyata melatih dia menjadi politisi yang hebat. Gitu, ya manfaatnya guys. Bahkan ketika sidang itu berat, saya simpan aja foto istri di depan saya. Dia lebih kejam daripada mereka. Itu gambar sederhana bahwa oh ya, ternyata apapun yang buruk yang Allah anugerahkan kepada kita bukan sesuatu yang buruk, tapi alat latih kita untuk menjadi semakin sempurna. Perlu kita sama-sama suami istri ke surga. Itu judul ceramah yang diajukan oleh kaum ibu. Laki-laki menjalani judulnya satu cinta satu surga. Jarang laki-laki punya judul itu. Kalau perempuan banyak. Satu cinta, satu surga. Banyak perempuan. Karena perempuan egois. Ya, ada teman itu TK bareng tetanggaan rumahnya. TK bareng SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bareng beda fakultas. Lulus bareng, nikah aja mereka. Setelah 15 tahun, suaminya punya SMS. Waktu itu SMS. Aminan mulai doa istri saya lagi tahajud nih. Emang doa nojum meninggal mau Aminan? Atuh dekat. Di Aminan mulanya doa nanti ya Allah jadikan saya dan suami saya ke surga bersama. Nah kalau itu masalahnya kau banyak di TK baru ke surga udah kayak yang ngerti atas perempuan egois. Bu Pak itu kata Rasulullah nanti kita akan bertemu dengan pasangan kita. Artinya Rasulullah menghibur kepada kita, memberikan stimulasi bahwa surga itu luar biasa. Bukan berarti di sana akan bertemu. Dan kalau sudah masuk surga mah sudah sangat nikmat, sudah tidak berpikir lagi apa yang kita sebut paling nikmat di dunia ini. Nggak usah masuk surga, sudah apa aja. Kang Dadang, selamat datang di surga. Oh. Selamat datang di surga. Ya, akhirnya Dadang juga. Setelah tahu ada kabar dari malaikat di alam barzah bahwa akan masuk surga, kira-kira bener sih. Udah tenang, nggak ada lagi kenikmatan yang lain. Nggak ada lagi yang kita minta. Angkos. Itu. Jadi, apakah perlu istri ke sana? Sampai ada seorang wanita, Ustaz, saya kan nikah udah 5 kali, Ustaz, meninggal. Nah ini yang kelima, Ustaz. Nanti suami saya di surga yang mana ya? Biar kan? Akhirnya saya bilang, suami yang bareng di surga sama ibu yang paling soleh. Setuju? Iya. Tapi dia protes, nggak mau Ustaz, numpang soleh nanti justru penggoreng nanti. Coba. Bukan itu. Setelah sampai di sana, kenikmatan cinta itu maksimal kita akan dapatkan di sana. Bukan itu pasangan kita. Sampai sulit menerjemahkan urusan gaib ini. Jadi yang disebut bidadari kisah. Kata seorang ibu, terus jadi orang jadi naon di itu. Kata Ustaz, ibu yang jadi bidadarinya. Alah,
itu urusan Allah. Saya tidak tahu siapa bidadarinya dan seperti apa bahagianya, seperti apa cintanya. Pasti udah dapat surga mah beres. Setuju? Terus itu perlu dipikiran naik kemarin itu. Seperti ini, perlu nggak pembekalan persiapan untuk meninggal? Halo, ini kan pengajian persiapan mati. Perlu nggak persiapan untuk meninggal? Iya, perlu. Jangan stres. Beli kain kafan, jangan bisi maut. Kan itu urusan hidup. Beli makam di San Diego Hill lah, wah, 500 juta. Hari maut ngerelok di laut. Perlu nggak persiapan kematian? Ibu, sodako buat apa kan? Barusan sodako gede gitu 18 juta. Buat apa kan? Kebakaran. Buat pulang. Kalau sudah masuk surga emang tidak akan dilayani oleh Allah. All in sudah dilayani oleh Allah meskipun kita tidak punya bekal, karena surga bukan milik orang kaya. Terus buat apa tuh sodako? Karena Allah saja. Kenapa ibu beli solehat itu? Karena Allah. Kenapa ibu sama suami senyum aja? Allah yang nyuruh, karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena persiapan kematian. Sepakat ya? Jadi tentang kematian bukan harus dipersiapkan, tapi waspadai. Jangan sampai pas marah, pas mau. Tadi ada nyebrang, saya ngerem, saya takut meninggal. Tidak saya marah, pakai goblok siapa yang gitu, supir angkot, gitu. Saya enggak, bukan supir angkot. Saya langsung diem, ya Allah, mudah-mudahan sing soleh, sukses di dunia dan mudah-mudahan sing bunga. Saya doakan dia, mudah-mudahan dia kaya raya. Nah, doakan bengar dan bengar mah mual mentas. Ibu sepuntas ini jangan bengar gitu. So, itu bengar sih. Enggak ada bengar. Jalan-jalan. Ya di jalan-jalan bengar di sepi, malah di rame gitu. Jadi waspadai kematian. Waspadai. Suami pulang di pipi ada lipstik, dikemakan bu. Dikemakan. Kalau suami pulang di pipi ada lipstik, kemakan. Digabung. Oke. Pas digabung, pas maut, pembunuhan bukan? Karena delik pembunuhan, kematian, efek digabung. Terus gimana tuh? Carekan, marah kita. Kebayang tuh pas ibu marah. Bapak, menang saya tetap mau, karena kita tidak waspada, meninggal dalam keadaan marah itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, meninggal yang buruk. Waspadai. Jadi imam sholat juga harus mewaspadai kematian makmum. Mulanya menjadi imam teh, rokat pertama Al-Baqarah 100 ayat, rokat kedua Al-Imran 100 ayat. Dia tidak mewaspadai bahwa di belakang ada yang meninggal. Kira-kira makmum yang nunggu kan? Hanya nunggu kan? Pas nutruk, pas maut. Itu husnul khotimah atau nutruk khotimah? Nutruk khotimah. Ya. Jadi harus waspadai. Imam jangan, kalau pengen bacaannya panjang jadi imam, sok sendiri tahajud, beres isya terus tahajud sampai subuh, aman. Iya kan, jangan bawa-bawa makmum itu. Karena makmum yang pengen ke air, ada yang pengen buang angin dan lain sebagainya. Terus kalau imam salah, apa yang dilakukan makmum? Laki-laki bicara subhanallah. Kalau perempuan bukan tepuk tangan bukan keprok sambil sidato, bukan tepuk tangan batur. Kenapa perempuan gak bicara subhanallah? Benar, padahal di belakang jauh dari imam. Kenapa keprok? Karena kalau perempuan bicara subhanallah, diizinkan ngomong subhanallah, walatolin, jangan bilang amin, cukup dalam hati aminnya. Perempuan subhanallah juga dalam hati sambil keprok. Kenapa? Karena kalau perempuan bicara subhanallah, receh. Kemudian subhanallah, hei imam subhanallah, imam tarik subhanallah, isi imam Cirebon, kita bakal receh, nasi piring saya dan perempuan.
Jadi ternyata. Terus sebaliknya, kalau makmum yang salah, boleh nggak imam memperbaiki makmum? Halo? Pas sholat dolim, nggak ada yang ngamin, imam teh mali, ngamin atuh. Bisa tuh? Kita Pak, tapi lagi sebagai imam, boleh nggak ketika istri anak salah kita memperbaikinya? Kita sebagai imam, istri dan anak makmum, boleh nggak kita memperbaiki istri dan anak pada saat salah? Tidak, anggap boleh. Istri salah anggap. Tapi kalau suami salah, boleh nggak diingetin? Harus. Kumaha carana? Keproper. Bukan dengan sikap. Suami salah, suami saya selingkuh nih. Apa yang dilakukan oleh istri saat suami selingkuh? Kumaha cara ngingetan? Ya sudah, terserah akan gimana. Mama kenapa? Mama nggak marah papa selingkuh? Papa kan neraka sama dia, sok aja. Mama pengen ke surga sama anak-anak. Terus? Itu cara mengingatkan dengan sikap. Perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki silaturahim kita, perbaiki amal soleh kita, perbaiki zakat infak, sedekah usul dan silaturahim kita, perbaiki semuanya. Setelah dekat dan lakukan semuanya karena Allah. Setelah dekat, cukup berbisik ibu doakan suami, ya Allah, cekek. Kudu main marah, nggak usah. Capek bu, ibu mikirin dia terus sementara dia nggak pernah mikirin ibu, udah tuh sih rugi. Ketika cinta kita direbut oleh dunia, maka kita coba rebut cinta Allah untuk kita. Ini bahasa saya, pengen Pak dikejar oleh dunia Pak, supaya dunia mudah-mudahan gitu. Jadi bukan orang pengen kejar dunia, simpan dunia di belakang, kita mau kejar ridho Allah saja, dunia akan kejar kita. Itu. Biarkan cinta suami di sana dan kita kejar saja cinta Allah. Insya Allah nanti suami cintanya akan kejar kita.